Kami, Majelis Hakim, memutuskan bahwa saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update dan nonton video lainnya. Haogo Aroharefa, Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan pada 24 April 1998 tersebut memutuskan perkara dengan mantap. Gemuruh tepuk tangan para hadirin pun langsung memadati ruang sidang. Sementara terdakwa yang bernama Surardji tampak tenang usai vonis dibacakan. Bahkan, beberapa kali ia tertangkap melempar senyum ke arah juruwarta, seolah vonis tersebut bukan perkara serius. "Saya minta banding," katanya pelan, saat ditanya hakim mengenai sikapnya terhadap putusan pengadilan. Bagi warga Sumatera Utara, Surardji bukan sembarang orang. Ia, yang biasa akrab disapa Dukun As, adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu ia lakukan dalam kurun waktu 1986 hingga 1994 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan didasari klaim Surardji atas wangsit dari mendiang ayah yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar jadi sakti mandraguna. Surardji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah, yang berprofesi sebagai dukun, meninggal kala ia baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya bermukim, Surardji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang, nama yang disematkan karena ketika kecil ia pernah tercebur sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Surardji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Hidup Surardji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung, menurut Intisari, Surardji menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, Tumini. Surardji menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama Tumini. Pada saat bersamaan, Surardji kian getol menyelami lautan klinik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Surardji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar, alias dukun. Di rumahnya, Surardji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Pada suatu malam, Surardji bimbang. Pasalnya, mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, Surardji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah. Maka, diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Aksi brutal Dukun As mulai terendus pada medio 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berumur 13-27 tahun. Penemuan tersebut berangkat dari informasi seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kemala Dewi. Mulanya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri. Sebab, menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya, seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Surardji guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Surardji. Saat ditanya polisi, Surardji mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya. Namun, terang Surardji, Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tak cukup. Tapi, polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman ditemukan 1 benang merah, sebagian besar korban adalah pasien Surardji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah Dukun AS. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Surardji ditangkap.
Dalam proses interogasi, Suradji mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suradji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, kuasa hukum Dukun As mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian. Upaya kasasi itu ditolak. Pada 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum Medan, Dukun As melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya, gerasi ditolak pada 27 Desember 2007. Pada 10 Juli 2008, tepat hari ini 12 tahun lalu, 3 peluru dari Brigadir Mobil, Brimob, Polda Sumatera Utara menembus dadanya. Dukun As tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap Dukun As masih kencang. Warga desa Sei Semayang, tempat tinggal Dukun As, tidak terima apabila Dukun As dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suradji yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya takkan ikhlas melihat kuburan Dukun As bersanding dengan makam putrinya. Dukun As pernah mengatakan, sihir hitam datang dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi, aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Namun, peluru kadung menembus tubuhnya.